Selamat datang di skytech.id. Bersama saya Dimas. Kali ini kita bakal review laptop dari Asus. Laptop ini sendiri udah ringan, elegan, dan harganya pas di kantong. Laptop ini sendiri cocok untuk nemenin kebutuhan belajar kalian ataupun bekerja dengan segmen yang tidak terlalu berat. Penasaran sama apa laptopnya? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Ini adalah Asus E410MA dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel N4020 dan turbo boost hingga 2,8 GHz. Untuk RAM yang digunakan adalah 4 GB DDR4 berkecepatan 2400 MHz. Sementara untuk SSD-nya, laptop ini menggunakan 512 GB PCIe NVMe. Dan untuk grafik card yang digunakan adalah Intel UHD Graphics 600. Dalam satu paket pembelian, laptop ini sudah include dengan Microsoft Office Home Student 2019, satu buah backpack, dan juga garansi selama 2 tahun. Untuk varian warna yang tersedia ada 3, yaitu Peacock Blue, Dreamy White, dan juga Rose Gold. Dan harga yang ditawarkan untuk laptop ini sendiri dibanderol di angka 6 jutaan. Bahan dari laptop ini sendiri terbuat dari polikarbonat, baik bagian luar ataupun bagian dalam laptop. Untuk dimensinya sendiri adalah 32,5 kali 21,7 cm dengan ketebalan 1,84 cm dan berat sekitar 1,3 kg. Laptop ini sendiri cukup ringan kalau kita bandingkan dengan seri kompetitor lainnya. Untuk desainnya, laptop ini terbilang cukup mewah. Asus sangat pandai mengemas laptop 6 jutaan ini selayaknya laptop di atas 10 jutaan. Di bagian cover terdapat logo Asus di tengah serta ada doodle atau simbol-simbol yang kalau kita perhatikan membentuk potongan-potongan logo Asus. Di pampresnya sendiri dibuat polos dengan sentuhan metal brush untuk menambah kesan mewah laptop ini. Oh iya, kalau kita perhatikan, warna laptop ini sendiri cukup unik karena bisa berubah warna ketika melihat dari sisi yang berbeda. Layarnya sendiri berukuran 14 in Full HD IPS, 45% NTSC dengan tingkat kecerahan 250 nits. Bezel dari laptop ini sendiri cukup tipis di bagian kanan dan kiri, dan di bagian atas dan bawah dibuat sedikit lebih tebal. Layarnya juga bisa dibuka hingga 180 derajat dan juga terdapat logo Asus yang berada di bezel bagian bawah laptop ini. Di bagian atas layar terdapat webcam dengan resolusi VGA. Meskipun resolusinya hanya VGA, namun gambar yang dihasilkan dari laptop ini sudah cukup oke dan sudah bisa mendukung kebutuhan daring kalian. Beralih ke bagian bawah, tombol power dan keyboard dibuat menjadi satu selayaknya Asus pada umumnya. Sedikit unik pada bagian enter itu terdapat color blocking yang sepertinya menjadi ciri khas Asus sekarang ini. Key travel dari laptop ini sendiri adalah 1,4 mm yang ketika kalian gunakan untuk mengetik, feel-nya sudah terasa nyaman. Ini yang menarik dan jarang kalian temukan pada laptop entry level harga 6 jutaan. Terdapat number pad yang bisa kalian aktifkan hanya dengan menyentuh tombol on off pada pojok kanan atas bagian touchpad. Fitur ini sendiri biasanya kalian temukan di seri high-end atau seri-seri seperti ZenBook. Namun sekarang kalian bisa menikmati fitur ini di laptop entry level harga 6 jutaan. Oh ya, selain fitur-fitur di atas tadi, Asus juga memberikan power adapter yang cukup kecil. Daya dari power adapter ini sendiri adalah 33 watt. Dan Asus sendiri mengklaim bahwa laptop ini bisa bertahan hingga 12 jam. Keren bukan? Kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kiri terdapat DC-in power supply, HDMI port, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan satu buah port audio combo jack 3,5 mm. Sementara di bagian kanannya terdapat satu port USB Type-A 2.0 dan satu slot SD card reader. Sekarang waktunya kita uji performa dari laptop ini. Untuk yang pertama, kita akan uji SSD-nya menggunakan software Crystal Disk Mark, dan angka yang dihasilkan dari laptop ini adalah 1783 MB per second untuk read-nya serta 1109 MB per second untuk write-nya. Kemudian kita lanjutkan menggunakan Cinebench R20. Angka yang dihasilkan untuk pertama kali pengujian adalah 323 poin di pengujian pertamanya.
Lalu kita looping sebanyak 5 kali, laptop ini mendapatkan hasil di rata-rata 300 poin. Kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya menggunakan software 3D Mark Firestrike. Di pengujian TimeSpy, laptop ini menghasilkan skor 121 poin. Lalu untuk pengujian Firestrike, laptop ini mendapatkan skor 328 poin. Poin yang dihasilkan dari laptop ini sendiri memang cukup rendah, mengingat laptop ini sendiri cuma dibekali prosesor N4020. Dan sekali lagi, memang bukan segmen laptop ini untuk pekerjaan yang terlalu berat. Kira-kira laptop ini bisa dipakai editing nggak ya? Laptop 6 jutaan dipakai editing. Gimana sih performanya? Yuk kita cek sama-sama. Untuk software yang kita gunakan adalah Photoshop CC 2018 dengan resolusi gambar yaitu 1080 x 1080 pixel atau standar ukuran feed Instagram. Laptop ini sendiri masih bisa digunakan untuk mengedit seperti ini. Kita coba untuk save, apakah dia masih bisa? Masih bisa digunakan untuk save. Kita coba untuk export. Oke. Nah, laptop ini sendiri masih terbilang mampu untuk kalian pakai belajar editing ringan ataupun sekedar membuat feed Instagram. Namun ingat, jangan memakai resolusi desain yang terlalu besar. Uji performa udah, uji desain juga udah. Sekarang waktunya kita uji main game. Apakah laptop ini masih mumpuni atau tidak? Yuk kita simak sama-sama. Untuk game yang pertama, kita menggunakan Dota 2 dengan setting execution mode very low serta rendering 100%. Nah, laptop ini sendiri mampu berjalan di angka 30 hingga 35 fps. Namun ada beberapa scene yang FPS-nya bisa drop hingga 25 fps. Masih cukup oke dibuat main Dota, mengingat laptop ini sendiri spesifikasinya sangat minim dengan prosesor N4000 dan juga RAM-nya cuma 4 GB. Di game yang kedua ini kita menggunakan CSGO. Sama halnya seperti Dota 2 tadi, kita menggunakan resolusi XD dan juga settingan very low. FPS yang didapatkan dari laptop ini ada di angka 15 hingga 20 fps. Sangat tidak direkomendasikan memang main game di laptop ini, mengingat VGA dari laptop ini sendiri cuma dedicated saja. Ini adalah bagian dalam dari Asus E410MA. Terlihat tidak ada fan atau kipas pendingin, namun diganti dengan metal blocking yang cukup besar di bagian tengah. Di sebelah kiri terdapat WiFi card tipe AC, di bawahnya WiFi card terdapat SSD 2280 dengan kapasitas 512 GB. Di bagian bawah terdapat baterai 3 sel berkapasitas 3550 mAh dengan 42 Wh. Asus E410MA sendiri tidak menyediakan option upgrade untuk penggunanya, kecuali kalian bisa mengupgrade storage-nya menjadi 1 TB atau lebih dengan melepas SSD yang ada sekarang. Asus E410MA ini cocok untuk kalian para pelajar dengan kebutuhan daring, mengetik, ataupun belajar editing. Terus juga kalian para pekerja dengan segmen pekerjaan yang tidak terlalu berat seperti admin all shop, admin sosial media, dan sebagainya. Laptop ini sudah Full HD, layarnya IPS, ringan, baterai bisa tahan hingga 12 jam. Harganya juga cukup terjangkau, jadi kurang apa lagi? Dan untuk penilaian, saya memberikan skor 8 dari segi desain, mengingat laptop ini terbilang cukup mewah di angka 6 jutaan. Dari segi fitur saya memberikan nilai 8,5 mengingat layarnya udah IPS, Full HD, layarnya bisa dilipat hingga 180 derajat dan juga ada number pad yang mungkin hanya ada di seri high end. Untuk performa saya memberikan skor 7 mengingat prosesornya cuma N4020. Sekian video review kita kali ini. Jika ada kritik dan saran kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk link pembelian dan info lebih lanjut kalian bisa cek kolom deskripsi. So jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita lebih semangat lagi review-review produk seputar dunia IT. Saya Dimas, sampai jumpa.